Halo YouTube, balik lagi di channel ini. Dan video kali ini bakalan cukup simpel dan mungkin udah banyak dari kalian yang tahu. Tapi karena kemarin ada yang DM aku kayak gini, itu berarti ada sebagian juga orang yang belum tahu atau penasaran. Jadi aku buat video ini. Tapi sebelum mulai itu kita intro dulu. Oke, jadi di video kali ini aku bakal bahas cara pakai kamera analog, dan di depanku ini udah ada beberapa tipe dari kamera analog yang nantinya bakal aku bahas satu per satu. Tapi sebelum itu makasih banget buat Mas Pitoyo yang ada di situ tuh. Nah, tapi dia nggak mau in frame, jadi ya udah biarin dia di situ. Tapi makasih banget udah mau dibantuin syuting hari ini. Oke, jadi kita langsung aja ke pembahasannya. Untuk yang pertama itu yang mau aku bahas adalah kamera analog yang paling simpel dulu, yaitu kamera disposable. Tapi karena aku nggak ada kameranya, jadi aku bakal pinjem dari Google dulu yang kayak gini kameranya. Disposable ini tuh kamera analog yang sekali pakai. Jadi kita beli itu udah dalam bentuk kemasan kayak saset gitu, yang di dalamnya tuh udah ada roll filmnya sendiri. Di bungkus sasetnya itu biasanya ditulis berapa frame dan ISO berapa dari film itu. ASA, bukan ISO. Kalau film itu ASA sih. Nah, dan beda-beda tergantung yang ngeluarin. Jadi yang sempat ku tahu itu Fuji, terus Kodak, Agfa, Ilford itu ngeluarin kamera disposable yang sekali pakai. Nanti kalau kita udah selesai motret atau roll film kita udah habis, nah kita tuh disuruh ngehancurin di bagian bawahnya sini untuk ngambil roll filmnya itu. Dan setelah itu roll filmnya dicuci, terus nanti kamera itu bisa jadi untuk pajangan atau dekorasi. Oh iya, satu lagi. Dan kamera disposable ini tuh termasuk kamera otomatis. Jadi kalian nggak perlu ngatur diafragma dan speednya karena dia otomatis. Yang perlu kalian ingat cuman biasanya kamera disposable ini diafragmanya itu besar. Jadi untuk siang mungkin oke, tapi kalau malam biasanya disediain flash, dan itu flashnya itu tuh manual. Jadi kalian emang harus pinter-pinteran cuman ngatur dimana kalian mau pakai flash atau enggak. Yang aku tahu sih itu. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua ini aku bakal bahas kamera yang cukup simpel juga, tapi nggak sekali pakai kayak tadi. Termasuknya itu golongan point and shoot. Dan tiga kamera ini termasuk kamera point and shoot. Nah, terus apa itu point and shoot? Jadi point and shoot itu kamera yang otomatis. Kalian tinggal pasang roll film kayak gini. Pertama dibuka dulu ruang filmnya, terus ini roll film. Nah, yang bagian ini tuh untuk yang ada ininya, apa nih namanya, sendolannya ya, itulah pokoknya. Nah, kalian pasang kayak gini. Nah, terus kalau udah kepasang kayak gini, lidahnya kalian tarik sampai ke sini. Nah, kayak gini. Terus kalian tutup dan itu udah langsung nge-roll sendiri. Kalian tinggal pasang roll filmnya kayak gini, dan ya kalian tinggal jepret aja. Karena dia udah otomatis, dan otomatis dalam artian untuk shutter speednya, untuk diafragmanya dia minimal 2,8, dan untuk landscape dan seterusnya itu dia menyesuaikan cahayanya juga. Jadi kalau di f28 itu keterangan, dia juga bakal gedein diafragmanya dia sendiri. Jadi untuk keadaan yang kalau misal dia pakai f28 itu keterangan, nah dia bakal gedein diafragmanya dia sendiri sampai cahayanya itu pas. Dan di sini bagian shutter count-nya ini adalah indikator untuk nunjukin seberapa sih kalian udah jepret roll film kalian, dan kalian juga tahu dari sini sisa roll film kalian itu berapa. Nah, terus apa bedanya dari ketiga kamera ini? Yang bikin beda adalah lensanya, karena lensa juga menentukan harga dan hasil juga. Jadi untuk yang paling murah deh ini,
ini sekitar 250.000. Nah, lensa di sini tuh 35 dengan f5,6. Itu beda harga dan beda hasil sama yang ini. Kamera yang ini sebenarnya belum lama aku buat video juga, dan kamera ini tuh Canon Autoboy 2. Yang focal length-nya itu 38 mm dan f-nya itu f2,8. Jadi kamera ini tuh juga bisa di keadaan sedikit low light dan hasilnya pun tajam banget. Terus yang ini Olympus ini tuh termasuk juga kamera point and shoot, biar nanti ada gambar detailnya aku itu. Kenapa termasuk point and shoot? Karena ini juga otomatis, kita cuman perlu ngatur jarak fokusnya. Jadi di sini dia pakainya zone fokus. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu tuh termasuk kamera point and shoot juga, cuman beda. Bedanya apa? Karena kamera ini tuh kamera 3D dan ini kamera favoritku juga. Cuman emang sekarang ini dia lagi ngambek sih, alias rusak. Nah, ini kamera ini tuh kenapa beda ya? Itu tadi karena 3D. 3D dalam artian tuh hasilnya. Jadi kamera ini tuh nanti bakal aku buka dalamnya, aku ambil gambar detail biar kalian juga paham. Dan satu frame dari kamera ini tuh bakal kepake untuk 2 gambar. Jadi kalau kita foto kayak gini kan hasilnya landscape. Tapi di kamera ini nanti landscape-nya itu bakal kebagi 2 dan ruang filmnya itu kayak gini. Beda dari kamera point and shoot yang lain. Jadi sekali jepret dia bakal makan 2 frame sekaligus. Nah, 2 frame ini, yang ini bakal jadi 1 frame dan yang ini 1 frame, dan 1 frame itu bakal jadi 2 gambar kayak gini. Jadi nanti hasilnya sekali jepret itu ada 4 gambar. Nah, untuk cara pasang filmnya sendiri, kamera ini tuh sama kayak kamera point and shoot yang lain, jadi nggak perlu ku jelasin lagi. Tapi buat yang penasaran sama hasil dari kamera ini, kalian bisa tonton videoku yang ini. Oke, kita lanjut yang keempat. Yang keempat ini tuh adalah kamera SLR, bukan DSLR. Ini adalah kakeknya kamera DSLR. Dari sekian banyak kamera yang aku punya, yang paling ribet tuh ini, kamera SLR. Tapi justru asiknya tuh di situ sih. Ribet karena dia tuh manual. Lanjut ke kamera SLR. Untuk cara pasang filmnya sendiri tuh kayak gini. Dan ini adalah kamera yang lumayan cukup ribet. Yang pertama kalian tarik ininya dulu biar ruang filmnya bisa kebuka. Terus kayak tadi kalian masukin ini di sini. Dan yang ini kalian pick sampai roll film ini tuh benar-benar udah kekunci. Terus kalau udah, roll filmnya kita tarik dan kita sangkutin di sini. Kalau udah nyangkut, kita kokang biar dia sangkut. Kokang sampai beberapa kali. Biasanya sih aku 3. Nah, di sini dia udah nyangkut. Jadi udah siap jepret. Terus di sini juga ada shutter cone-nya. Nah, shutter cone bakal jalan kayak gini. Nah, dia bakal jalan. Dan shutter cone di sini udah aku jelasin kayak yang tadi sama. Nah, buat kamera SLR ini tuh sebenarnya udah ada yang otomatis. Cuman tempatku ini Pentax K1000. Ini tuh masih yang manual dan ketolongnya karena di dalam viewfindernya dia ini tuh ada sebuah light meter bentuk jarum gitu yang nandain tentang seberapa sih cahaya yang bakalan ketangkep sama kamera ini. Ada indikator over dan under, dan di tengah-tengahnya itu alias kondisi cahaya yang pas. Dan satu lagi, kamera ini tuh termasuk kamera yang paling awet sebenarnya. Jadi kalau point and shoot kayak gini tuh biasanya ada umurnya, atau bahkan kadang-kadang tuh dia ngambek sendiri alias rusak. Dan kamera ini termasuk yang paling awet tanpa masalah. Terus untuk lensanya sendiri tuh kamera ini bisa diganti-ganti dan
bentuk dalamnya itu kayak gini. Bisa diganti-ganti asalkan mountingnya itu sama. Kalau untuk kameraku ini karena Pentax dia mountingnya yang PK, dan menurutku justru kamera SLR yang kayak gini yang worth it banget sih buat belajar. Karena apa? Ya karena ribetnya tadi itu, karena manualnya tadi itu. Jadi kita belajar tuh juga tahu dari awalnya. Jadi setelah itu terus mau pakai kamera point and shoot kayak gini tuh paling enggak kita udah tahu basic dari kamera analog itu sendiri. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Dan untuk pembahasan tadi itu adalah pembahasan versiku dan menurutku. Jadi kalau ada salah mohon dimaklumi, atau bahkan ada yang mau membenarkan silahkan tulis di kolom komentar. Dan kita udah bahas panjang lebar soal kamera analog, bahkan sekian purnama udah kita lewatin karena saking panjangnya video ini. Dan makasih banyak buat yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini tadi bermanfaat buat kalian yang belum tahu, dan selalu jaga kesehatan buat kalian. Jangan lupa untuk tonton terus channel ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Dan see you, thank you.